Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai peran BKN terhadap pelanggaran netralitas ASN ini, mungkin saya akan sedikit menjelaskan hal-hal yang sangat mendasar mengenai pentingnya netralitas ASN ini bagi pemerintah Indonesia. Jadi kita lihat Indonesia ini terdiri dari 17.491 pulau. Berada di antara dua benua. Ada garis Wallace. Garis Wallace itu yang memotong Selat Makassar di antara Kalimantan dan Sulawesi hingga ke Selat Lombok di antara Pulau Lombok dan Pulau Bali. Nah, kemudian juga ada garis Weber. Garis Weber ini memotong batas laut antara Maluku dengan Sulawesi sampai ke timur-timur ke selatan. Apa arti garis ini? Garis ini adalah untuk membedakan flora dan fauna di Indonesia. Jadi kalau di sebelah barat garis Wallace itu, flora dan faunanya mirip dengan flora fauna benua Asia. Kalau yang garis Weber, itu mirip dengan flora dan fauna dari Australia. Nah, di antara itu adalah campuran dari keduanya. Itu dari flora fauna. Dan pulau-pulaunya yang begitu beragam. 17.491 itu adalah pulau yang teridentifikasi dan dinamai. Jadi banyak sekali yang belum ada namanya. Nah, di dalam pulau-pulau itu hiduplah 300 kelompok etnis yang sangat berbeda. Dari 300 kelompok etnis itu ada 1.340 suku. Dengan tradisi, dengan budaya, dengan adat istiadat yang sangat berbeda. Bahkan bahasanya pun berbeda. Ada 718 bahasa yang sangat berbeda. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, dengan geografis, demografis, dan sosial budaya seperti itu, bagaimana kita akan mengelola negara ini? Dengan cara apa? Bagaimana masyarakat yang begitu beragam itu bisa percaya kepada pemerintahannya, kepada ASN-nya? Bila mana? Bila mana itu jawabannya adalah bila seorang ASN mampu bersikap adil terhadap keberagaman itu. Dia bisa berdiri di tengah, menjaga jarak yang sama dengan semuanya. Baik itu kelompok etnis, ras, suku. Jika dia tidak bisa menjaga jarak dan berlaku adil pada semuanya, maka kepercayaan itu akan serta-merta hilang. Dia tidak dipercaya untuk bisa mengelola negara ini dengan baik. Nah, itu adalah landasan yang menjadi sangat mendasar bagi keberadaan ASN dalam menjaga Indonesia. Nah, konteksnya di sini adalah sebagai perekat demokrasi dan untuk menjaga netralitas dari ASN itu sendiri dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang tinggi tanpa adanya diskriminasi. Jadi basis paling utama dari seorang ASN adalah dia memiliki fungsi utama dan pertama adalah perekat bersatu bangsa. To stitch a nation together. Untuk menjahit persatuan bangsa ini dalam satu kesatuan yang kuat. Itu adalah tugas utama, tugas pertamanya. Tugas keduanya adalah melayani masyarakat dengan baik, dengan pelayanan, kualitas pelayanan yang tinggi, tanpa membedakan siapa yang dilayani, dari suku mana, dengan bahasa apa, dari partai mana, dengan ideologi yang bagaimana. Dia harus mampu berdiri netral di sana. Nah, kalau dia tidak mampu berdiri netral di sana, maka dia kehilangan sense of publicness. Sense of publicness ini adalah posisi sebagai seorang pejabat negeri
yang harus berada di atas semuanya. Dia kehilangan martabatnya sebagai seorang yang harus memiliki sikap keadilan dan fairness. Jadi tanpa itu, tanpa dia mampu bersikap adil dan netral, tidak mungkin dia akan bisa memberikan suatu pelayanan publik yang baik kepada semuanya tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi. Pasti dia akan melakukan diskriminasi. Tidak bisa dibantah untuk itu. Nah, sekarang seorang PNS itu harus bisa memisahkan diri, imparsialitas dengan partai politik. Itulah kenapa jika seorang ASN kedapatan menjadi anggota partai politik, dia diberhentikan tidak dengan hormat. Karena dia harus bisa menjaga imparsialnya, menjaga jarak, membedakan dia sebagai seorang PNS dengan partai politik. Dia juga harus bisa menjaga netralitasnya. Sistem merit ini mensyaratkan adanya imparsialitas dan netralitas. Ketidaknetralan ini akan selalu mengarah pada KKN, terutama dalam pengisian jabatan. Dan itu akan sangat merusak sistem merit. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, susah Pak dalam sistem politik seperti ini, kami menjaga netralitas, itu yang berbicara pasti yang memiliki jabatan. Yang tidak memiliki jabatan tidak pernah mengutarakan seperti itu. Jadi, apakah suatu harga jabatan itu lebih tinggi dari martabat kita sebagai seorang ASN? Itu kita perlu bertanya pada diri kita. Seberapa tinggi sih harga jabatan itu dibandingkan dengan martabat dan jati diri kita sebagai ASN? Karena kalau kita sudah masuk dalam ranah KKN seperti itu, pasti kita akan mengacaukan banyak hal. Kita akan mengacaukan kualitas pelayanan publik, kita akan mengacaukan merit system, kita akan mengacaukan distribusi yang adil dari sumber-sumber daya negara. Jadi itu sangat penting untuk kita pahami bersama bahwa netralitas ini bukan hanya menang pemilu atau menang pilkada, tidak begitu. Tapi dia adalah basic, esensial, suatu esensi dasar dari keberadaan seorang ASN. Nah, netralitas ini menjadi landasan dalam kita bernegara. Bayangkan kalau Anda tidak netral, bagaimana Anda bisa menjadi perekat bangsa ini? Anda pasti akan terpolarisasi. Seperti sekarang ini kita lihat kalau di medsos, masyarakat kita sudah sangat terpolarisasi. Apakah PNS-nya akan seperti itu juga? Lalu siapa yang menjaga negara ini dalam satu kesatuan? Kemudian martabat dan profesionalitas diri kita juga akan terancam. Nah, ini adalah hal-hal mendasar yang kita perlu pahami. Sekali lagi saya meminta kepada teman-teman ASN semua untuk bisa memahami masalah netralitas ini bukan sekedar masalah pilkada, tapi masalah jati diri kita sebagai seorang ASN. Nah, apa yang akan dilakukan oleh BKN dalam konteks ini? Peran BKN ini adalah kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KSN, dan BKN. Jadi BKN punya 4 tugas ini. Memberikan peringatan diri, pemblokiran data, menyediakan laporan data pelanggaran netralitas ASN, dan yang terakhir rekomendasi kepada Presiden. Ini bisa saya jelaskan seperti ini. Nah, jika Bawaslu menetapkan seorang ASN melanggar netralitas, maka Bawaslu akan menyurati KSN untuk memberikan permintaan kepada PPK agar PPK memberikan hukuman kepada ASN yang dimaksud. BKN mendapatkan tembusannya. Nah, pada titik ini BKN akan memberikan early warning kepada PPK-nya agar keputusan itu segera ditindaklanjuti. Keputusan ini perlu segera ditindaklanjuti karena nanti akan menjadi bermasalah kalau tidak cepat. Karena masa pilkada ini sebentar. Jadi itu harus segera ditindaklanjuti dan perlu dengan cepat. Nah, kalau keputusan itu tidak
ditindaklanjuti oleh PPK, walaupun sudah ditetapkan bersalah oleh Bawaslu dan sudah direkomendasikan oleh KSN, maka dalam jangka waktu tertentu BKN akan segera melakukan pemblokiran data PNS atau ASN yang dinyatakan atau ditetapkan bersalah itu. Tentu saja dengan proses yang objektif, dengan SOP yang ketat, dan dilakukan verifikasi yang baku. Jadi untuk menghindarkan kesalahan dalam pemblokiran itu, BKN akan melakukan verbal verifikasi dan validasi. Nah, pemblokiran data ini tidak selalu sulit. Yang sulit adalah membuka pemblokiran datanya. Karena harus dibuktikan bahwa Anda sudah dihukum atau Anda tidak bersalah. Dan itu memakan waktu yang lama. Dan itu akan mungkin melewati batas waktu pelayanan publik yang harusnya Anda terima. Misalnya kenaikan pangkat. Harusnya 1 April sudah Anda terima. Tapi karena masalah ini belum selesai dan blokirnya belum dibuka, ya Anda tidak bisa mendapatkan kenaikan pangkat pada tanggal yang harusnya Anda menerima kenaikan pangkat seperti itu. Jadi pasti akan mundur. Dan Anda pasti akan dirugikan. Jadi pemblokiran ini, blokirnya gampang, bukanya susah. Bukanya susah. Kecuali kalau Anda memang sudah dihukum sesuai dengan apa yang direkomendasikan KSN, itu blokirnya kita buka. Karena itu akan masuk dalam catatan hukuman disiplin masing-masing ASN. Kemudian data-data itu nanti akan dikompilasi, karena BKN adalah juga sekaligus sekretariat dari identifikasi dan pengumpulan informasi dari pelanggaran netralitas itu. Jadi pelanggaran netralitas ini akan masuk dalam SAPK dan akan masuk dalam informasi data kepegawaian PNS yang bersangkutan. Itu sudah ada fieldnya. Jadi Kedeputian Wasdal sudah membangun suatu aplikasi untuk mendata ASN yang melakukan pelanggaran netralitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini sebagai bagian tugas Satgas dari pengawasan netralitas, BKN tentu harus melaporkan tugasnya untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Satgas ini transparan dan akuntabel. Dan ini tentu akan dilaporkan secara utuh kepada Presiden dan juga kepada anggota dari Satgas, dari Kemenpan RB, dari Kemendagri, Bawaslu, dari KSN dan dari BKN sendiri. Jadi saya kira ini bukan suatu permasalahan yang kita bisa anggap remeh, tapi perlu kita lakukan dengan kehati-hatian dan ketegasan yang tinggi. Saya kira ini untuk menjawab pertanyaan Pak Menpan tadi, bahwa kalau bersalah terus apa yang dilakukan? Tidak tegas. Nah inilah hal-hal yang akan kami lakukan sehingga proses pelanggaran netralitas itu bisa dapat dilakukan dan disiplinkan dengan lebih baik. Saya kira demikian Pak Teguh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.